Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 2 September 2023, hari Sabtu Imam. Luangkanlah waktu, saudaraku sekalian, untuk mendoakan kami para imam, agar tetap setia dan tekun melayani Tuhan. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang mendapatkan 5 talenta, ada yang mendapatkan 2, dan ada yang mendapat 1 talenta. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta menjalankan uang itu dan memperoleh laba. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi lalu menyembunyikannya uang tuannya. Ketika tuannya datang dan meminta pertanggungjawaban mereka, hamba yang memilih 5 talenta dan 2 talenta menyerahkan uangnya sekaligus keuntungan yang mereka peroleh kepada tuannya. Dan tuannya memuji mereka sebagai hamba yang baik dan setia. Ia berjanji akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada mereka. Sedangkan hamba yang mendapat 1 talenta memiliki
sikap yang berbeda. Sang Tuhan menyebut hamba yang mendapat 1 talenta sebagai orang yang jahat. Ia bukan mengembangkan, tapi ia menguburkan uang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan talenta untuk kita dengan cuma-cuma. Tujuannya agar kita mampu mengembangkan talenta itu supaya menghasilkan buah, menghasilkan berkat, baik bagi diri maupun sesama. Namun sayangnya banyak talenta yang Tuhan berikan kita sia-siakan. Kita seperti hamba yang mendapat 1 talenta yang tidak mau mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya. Tuhan telah memberikan talenta untuk kita masing-masing. Semuanya sekarang tergantung pada kita. Apa kita mau mengembangkan talenta itu atau kita kuburkan? Semua tergantung pada kita. Tuhan berikan talenta supaya kita kembangkan dengan baik untuk kebahagiaan diri dan sesama. Maka pesan saya hari ini untuk kita, jangan pernah sia-siakan kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadikan semua talenta yang Tuhan berikan sebagai sarana bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini, tapi juga menjadi berkat bagi sesama kita. Saya yakin, dikala kita mengembangkan talenta Tuhan, selalu ada berkat yang kita terima. Maka jangan sia-siakan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.